kita akan lanjut lagi pembacaan buku kita yang fenomenal ini, Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada Abad ke-16 yang Membentuk Dunia Modern, karya Roger Crowley ya, sebuah ulasan sejarah ya. Bagaimana kemudian bangsa Spanyol dan Portugis ini yang akhirnya ekspedisi dua bangsa ini yang akhirnya membuka jendela keran kolonialisme dan imperialisme di era modern. Nah, sampai sekarang juga masih sepertinya masih terjadi gitu ya. Ya nggak sih? Kayaknya sih iya. Oke deh. Nah, buktinya yang lagi rame kan, yang lagi rame itu. Nah, perang itu ya, itu menandakan bahwa kolonialisme dan imperialisme belum sepenuhnya terhapus dari dunia, ya kan? Nah, makanya kita perlu mempelajari bagaimana kemudian kolonialisme, sejarah kolonialisme dan imperialisme itu terjadi. Dimulai dari ambisi besar ya dari para penguasa Eropa waktu itu untuk menjelajah dunia dan akhirnya punya ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah yang didatangi. Nah, itu dia. Tapi apakah penguasa mereka ternyata nggak cuman penguasa di bangsa-bangsa Eropa itu tadi, para kaptennya, para pembesar-pembesar yang ada di kapal juga ternyata ikutan terlibat di dalam upaya untuk penaklukan wilayah dan lain sebagainya. Nah, itu dia ambisi manusia, keserakahan manusia di mana-mana ada. Ya nggak sih? Oke deh, daripada ngobrolin soal keserakahan, baca aja deh bukunya nanti. Oke, Abah di Comal. Assalamualaikum Mas Ribut. Waalaikumsalam. Nungguin dari tadi nih dengerin serbuk biar tambah wawasan. Iya, kemarin sempat absen ya. Absen itu nggak hadir ya. Baru malam ini nih. Kemarin tuh saya kemana sih? Oh iya, ada kegiatan, wah luar biasa. Ini masih musimnya banyak kegiatan ini Pak Abbas. Jadi terpaksa harus sedikit apa ya, irit tenaga. Oke deh, malam hari ini balik lagi serbuk. Oke, saya lanjutkan untuk pembacaan buku kita malam hari ini. Lanjut ke bagian berikutnya. Sementara itu, upaya untuk mendapatkan perbekalan dari pulau kecil lain, Sangihe, menghadirkan perlawanan yang lebih sengit. Lebih buruk lagi, beberapa kapal karam atau rusak saat perjalanan kembali. Persediaan persenjataan yang berharga hilang. Menjelajahi kepulauan itu untuk mencari sumber makanan menjadi makin dipenuhi mara bahaya. Pada saat ini, setiap perintah untuk memperlakukan penduduk asli dengan baik telah benar-benar dilupakan. Semua orang sudah putus asa. Serangan berdarah lebih lanjut terhadap sawah Mindanao hanya memperparah bencana. Sebuah galiung San Jorge hilang ditelan badai saat perjalanan kembali. Sebanyak 56 orang tewas. Dan Raja Mindanao merebut meriam dan persenjataannya. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Catat seorang saksi yang tidak mau disebutkan namanya. Sebagian karena kapal tersebut merupakan kapal terbaik dalam armada dan tidak ada yang tersisa selain kapitana, tetapi juga karena isi kapal itu. Saya sudah menyebutkan seragam tentara, tetapi ada juga kapal dengan persenjataan, ada juga artileri berat, amunisi dan senjata, sehingga menjadikannya kapal dengan persenjataan paling lengkap di seluruh negeri ini. Jadi, meskipun mereka berhasil mendapatkan beras, bisa dikatakan mereka telah membayar mahal, bukan hanya dalam bentuk harta benda dan persenjataan, tetapi juga dalam nyawa 56 orang yang tewas terbunuh.
Villa-Lobos tak lama kemudian merasakan tekanan dari arah lain. Di tengah segala kesulitannya, delegasi Portugis muncul dari Ternate dengan perintah tertulis agar orang-orang Spanyol segera meninggalkan wilayah Portugis. Villa-Lobos dengan tegas membantah klaim tersebut. Wilayah ini berada di sisi garis Spanyol. Orang-orang Portugis kembali untuk menegaskan tuntutan tersebut. Situasi kian memburuk. Kini, mendirikan pangkalan yang lebih menjanjikan dan mendapatkan persediaan makanan yang lebih baik menjadi makin penting. Komandan memutuskan untuk memindahkan permukimannya ke utara. Orang-orang Spanyol telah mengubah Sarangani menjadi lahan tandus, menebang 30.000 pohon kelapa hanya untuk mendapatkan buahnya. Pada hari raya Semua Orang Kudus tahun 1543, tepat setahun setelah keberangkatannya, Villa-Lobos meninggalkan pulau yang hancur itu. Dia kini hanya memiliki sebuah kapal dan 2 brigantin, kapal layar kecil. Sekali lagi, dia terlalu terlambat dalam memilih waktu keberangkatan. Angin memaksanya mundur kembali. Ekspedisi tersebut berada di ambang kegagalan dan penduduk setempat sudah muak. Penduduk pulau tersebar di berbagai pulau. Orang-orang Spanyol harus berjuang untuk keluar dari sebuah penyergapan yang disamarkan sebagai pesta. Semua orang kelelahan dan kelaparan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi sekarang selain berlayar ke selatan ke wilayah Portugis menuju Kepulauan Maluku untuk mencari bantuan. Pada awal Januari 1544, mereka mencapai Zamafo di Halmahera. Dalam sekejap mata, mereka mendapati dirinya kembali terjebak dalam politik antar pulau yang mendominasi Kepulauan Maluku. Perintah dari orang Portugis agar mereka segera pergi kembali ditolak. Villa-Lobos menjawab, anak buahnya sakit karena kelaparan dan banyak yang sekarat. Dia membutuhkan perbekalan dan waktu untuk memperbaiki kapal. Orang Portugis menuntut agar mereka menyerah di Ternate. Villa-Lobos menjawab dengan tajam. Tampaknya sudah menjadi tugas seorang Kristen untuk memberikan pengobatan guna menyembuhkan orang yang sakit, daripada mengajukan tuntutan tanpa menyediakan sarana untuk melaksanakannya. Orang-orang kami benar-benar muak dengan tiadanya belas kasihan. Salah seorang lelaki melaporkan. Rakyat Halmahera tak lama merasa bosan menyediakan makanan bagi mereka. Jadi mereka akhirnya pindah ke Tidore. Pada Mei 1544, San Juan de Letran kembali setelah gagal berlayar pulang ke Meksiko. Ada upaya putus asa untuk menambalnya dalam rangka melakukan percobaan kedua. Untuk alasan yang sulit dipahami, Villa-Lobos menjual kapal utamanya Santiago kepada seorang pedagang Portugis dengan keyakinan yang salah bahwa kapal itu tidak cocok untuk perjalanan laut yang jauh. Seperti seorang penjudi yang menjadi makin ceroboh, sang komandan menggantungkan harapannya pada percobaan terakhir dengan San Juan yang mencapai Spanyol baru. Kali ini dengan mencoba rute yang lebih ke selatan. Kapal mencapai sebuah pulau besar yang diberi nama oleh Villa-Lobos sebagai Papua dan mengeklaimnya untuk Spanyol. Tetapi dengan angin melawannya, kapal terpaksa harus kembali ke Tidore. Ketika armada baru Portugis tiba di Malaka maksudnya, semuanya berakhir sudah. Meskipun sebagian besar awaknya yang jumlahnya sudah menyusut pada awalnya menolak perintah Villa-Lobos agar mereka menyerah dan meminta repatriasi dengan kapal Portugis,
sudah tidak ada alternatif lain. Hal yang lebih menyakitkan lagi, para penyintas akan diangkat oleh San Juan, kapal milik mereka sendiri, yang saat itu juga telah dijual oleh Villa-Lobos. Pada 18 Februari 1546, 3 tahun setelah keberangkatan mereka, Villa-Lobos naik ke kapal. Bersama banyak awaknya, dia pun sakit parah, gemetaran karena demam dan putus asa. Dia memanggil orang-orang yang selamat untuk menemuinya dan meminta maaf atas kegagalan ekspedisi ini. Bahkan mereka yang menentangnya pun tak kuat menahan tangisan. Dia meninggal di pelabuhan Ambon pada 16 April 1546 dan dimakamkan dengan pakaian seorang biarawan Agustinian. Dan menurut orang Portugis, Villa-Lobos meninggal karena patah hati. Sisa awak ekspedisi yang masih bertahan berhasil pulang dengan kapal Portugis. Dari 550 orang yang berangkat, sekitar 117 orang masih hidup di Malaka. Tidak diketahui berapa banyak dalam kondisi mereka yang sudah melemah yang diturunkan di Lisbon. Perjalanan Villa-Lobos yang gagal itu tidak sepenuhnya sia-sia. Mereka telah memetakan banyak pulau. Kegagalan pulangnya San Juan de Letran menambahkan informasi mengenai angin Pasifik, dan ekspedisinya telah menambahkan nama-nama baru ke dalam peta. Papua dan kepulauan yang selanjutnya dikenal sebagai Las Filipinas. Kepulauan itu tetap menjadi fokus ambisi Spanyol. Tampaknya pada hari-hari terakhirnya, Villa-Lobos dirawat oleh misionaris Francis Xavier. Xavier yang merupakan salah satu dari sejumlah pendeta yang dikirim ke Asia atas permintaan Raja Portugis João III untuk mewartakan iman Kristen, menjadi peserta yang sangat tertarik dalam eksplorasi bangsa Portugis dan Spanyol di kepulauan rempah-rempah Jepang dan Tiongkok. Dia telah menyaksikan banyak kematian yang sia-sia di Kepulauan Maluku. Dia mengirim pesan kepada Karl melalui Portugal. Akhiri penderitaan ini. Jangan kirim kapal lagi. Sudah ada 6 percobaan yang berujung pada kegagalan. Dan memang tidak ada lagi kapal yang dikirim pada masa pemerintahan Karl. Seorang lelaki yang mengikuti semua peristiwa ini dengan penuh minat adalah Andres de Urdaneta yang berada di Meksiko. Selesai sudah bab ke-10. Bab ke-11 mau dilanjut. Oke deh, sebelum dilanjut, siapa nih yang mau gabung lagi di 0855420912? Masih ditunggu ya. Di Serbuk Senin Berbuku.